Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran fisika. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Adapun materi yang ingin Bapak sampaikan pertama adalah tujuan daripada pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yaitu dengan pengukuran mikrometer. Nah, pertama kalian setelah belajar pengukuran dengan mikrometer skrup itu, pertama mampu menggunakan mikrometer dengan benar, ya. Nah, yang kedua, kalian mampu membaca skala mikrometer dengan tepat, ya. Yang ketiga, kamu mampu melaporkan hasil pengukuran dengan mikrometer. Nah, sebelum kita lebih jauh ya mempelajari tentang mikrometer ini, pertama mari kita jelaskan dulu apa itu mikrometer ya. Nah, bentuknya seperti ini, kalau kalian lihat ya. Nah, ya mikrometer ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah. Jadi fungsi mikrometer adalah di sini adalah berguna untuk mengukur besaran panjang ya. Tapi umumnya tentu adalah ukuran yang relatif pendek ya. Dan memang untuk mikrometer ini lebih diutamakan untuk mengukur ketebalan ya. Misalnya ketebalan apa? Misalnya ketebalan kaca, ketebalan kayu, dan mungkin juga ketebalan-ketebalan yang lainnya. Nah, adapun bagian-bagian dari mikrometer ini ya, yang pertama adalah sekalian lihat di sini ya. Rahang geser. Nah, rahang geser ini ya. Jadi rahang geser, nah ini ya, kalau di sini ini rahang geser di mana bisa bergeser-geser dengan cara diputar ya. Nah, kemudian di sini adalah benda yang kita mau ukur ketebalannya. Contoh misalnya ini kaca. Nah, ya kaca kita tempelkan di sini ya. Jadi ini yang kita mau ukur ya, kaca. Kemudian bagian yang lainnya adalah di sini ada skala utama. Nah, skala utama mulai dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 dan seterusnya. Nah, ini skala utama. Dan yang ini adalah skala nonius ya. Kemudian bagian yang lainnya adalah pemutar utama. Nah, kalau di sini ini ya, pemutar utama ya. Dan ada lagi di sini adalah pemutar halus yang ini. Jadi bagaimana penggunaan antara pemutar utama dengan pemutar halus? Jadi pertama, ketika kita menyimpan benda yang kita mau ukur ketebalannya, pertama kita dorong, geser ya dengan pemutar utama. Nah, ya. Kalau sudah nempel, baru kita gunakan pemutar halus ya. Sampai terdengar bunyi trek. Nah, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu kalian nanti kunci di sini ya. Ini penguncinya supaya nanti hasilnya tidak bergerak-gerak. Nah, itu cara menggunakan daripada mikrometer ini. Lalu sekarang bagaimana kita membacanya? Ya, hasil pengukuran kita misalnya ini tadi hasil pengukuran kita, Bapak buatkan sketsa hasil pengukuran ya. Misalnya coba kita perlu diketahui jadi batas pengukuran ini ya, garis ini. Nah, batas ini pada skala utama udah menunjukkan angka berapa? Nah, di sini udah menunjukkan angka 4 ya. 4,5 belum nyampe. Jadi masih 4. Artinya 4,0 tepatnya ya. 4,0 mm ya, di skala utamanya. Kemudian kalian baca juga. Karena di sini 4 itu tidak pas di 4 ya. Tapi masih ada lebihnya. Nah, lebihnya kita bisa lihat di skala noniusnya. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat garis ini. Tepat pada angka berapa? Pada angka 30. Nah, angka 30 ini menunjukkan pada angka 1/100 ya. Jadi kalau 30/100 bisa dituliskan dalam 0,300 mm ya. Nah, jadi yang terbaca pada mikrometer ini adalah 4,300 mm ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran, tentu ini hasil pengukuran ini harus dilaporkan ya. Bagaimana melaporkannya?
Nah, tentu kita harus menggunakan format ya, format hasil pendekatan, nilai pendekatannya X sama dengan X0 ditambah plus min delta X. Nah, X0 ini adalah nilai yang tertera pada alat ukur tadi ya. Sebagai contoh tadi kita ya, hasilnya X0 itu adalah 4,30. Ya, itulah X0-nya ya. Nah, kembali lagi. Nah, itu adalah X0 ya. Nah, dan delta X adalah nilai ketidakpastian daripada alat ukur. Nah, sebagai contoh supaya lebih jelas, sebagai hasil pengukuran yang tadi dengan mikrometer ya, kita dapatkan nilai delta X ya. Delta X itu nilai ketidakpastian yaitu setengah kali 0,01. Nah, setengah ini adalah rumus ya. Jadi 0,01 itu menyatakan skala terkecil dari mikrometer ya. Dan hasilnya didapatkan nilai ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Nah, kemudian kita dapatkan juga X0 tadi yaitu 4,30 mm ini dalam 2 desimal, sementara nilai ketidakpastiannya adalah 3 desimal 0,05 meter. Maka nilai X0 ini harus menyesuaikan jadi 3 desimal dengan penambahan angka 0 di belakang. Jadi 4,300 mm. Maka kita laporkan hasil pengukurannya, misalnya X itu bisa panjang ya atau tebal itu yaitu X0 4,300 plus min delta X 0,05 mm. Artinya nilai X0 yang tertera pada alat ukur itu terletak pada angka 4,300 mm atau antara 4,295 mm sebagai batas bawah dan 4,305 sebagai batas atas. Toleransinya ya, toleransinya jadi karena ya tadi itu keterbatasan daripada alat ukur dan kemampuan kita membaca alat ukur. Nah, adapun 4,295 itu diperoleh dari mana? Nah, dari X0 ini 4,300 dikurangi 0,05 ya, sementara nilai batas atas 4,305 itu diperoleh dari penjumlahan X0 dengan 0,05 didapatkan seperti itu. Nah, barangkali itu anak-anakku yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau memang ini masih kurang begitu jelas, kalian bisa mencari referensi dari yang lain ya. Mudah-mudahan dengan usaha keras kalian bisa memahami daripada apa yang diharapkan dari pengukuran dengan mikrometer sakluk ini. Cukup kiranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.